yang sudah Abang rancang sekarang ini, mungkin ada pemetaan dakwah ya. Kira-kira di daerah mana fokus Abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja, biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru, Ustaz. Saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Agama Islam, saya juga tokoh adat Nias Selatan ini, mengutuk keras Ustaz ini. Ucapan-ucapan yang tidak wajar yang disampaikan di Kepulauan Nias Selatan ini. Atas itu saya tidak setuju dengan ucapannya. Maka kami semalam itu telah mengusulkan kepada Forkopimda, segera Ustadz itu dipanggil datang ke Nias Selatan untuk mengklarifikasi ucapannya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana ketika seorang ketua MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias Selatan, dan juga sekaligus sebagai ketua adat di Nias Selatan, marah besar, ya, bahkan mengutuk keras, ya, pernyataan seorang Ustadz Abdul Mun'im yang melakukan dakwah di Kabupaten Nias Selatan dengan tujuan islamisasi, tetapi yang membuat ketua MUI dan sekaligus sebagai ketua adat ini marah karena Abdul Mun'im ini mengatakan bahwa dia ingin melakukan nikah massal di Nias Selatan. Wow, ini sangat parah sekali teman-teman ya. Maka itu sebabnya saya langsung saja mengajak kita untuk menonton bagaimana kemarahan dari seorang ketua MUI dan sekaligus sebagai ketua adat di Nias Selatan. Ini dia videonya teman-teman. Terima kasih dulu kepada Mitra TV yang telah siap untuk datang ke rumah saya ini dengan sangat sederhana untuk meminta tanggapan tentang video yang sedang viral di Nias Selatan ini atas ucapan atau pernyataan dari Ustaz Abdul Mun'im. Atas itu dulu sebelum saya bertanggapan, saya berterus terang, jangankan saya kenal orangnya, ketemu muka pun tidak pernah. Sehingga pertama sekali saya menyesalkan, kok bisa terciptanya video ini? Dari mana dia mendapat izin masuk di wilayah dalam ini? Kemudian waktu saya audiensi kepada Pak Sekda tanggal 4 bulan lalu ini, dari sana saya dapat informasi mereka sudah ke kantor Sekda, ke kamar Sekda, dan semua dijelaskan sehingga Pak Sekda mengatakan, maaf Ustaz, kalau masalah dakwah itu saya ini sudah lama di NU, walaupun agama saya Kristen. Itu kan Sekda. Sebab di Jambi sana itu saya lama berdomisili di sana, dan pendidikan di sana termasuk saya ini memajukan. Atas itu sudahlah Ustaz, lebih bagus Ustaz hubungi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias Selatan. Tetapi entah bagaimana sampai hari ini belum pernah kami ketemu. Keluarlah viral video itu. Saya dapat informasi bahwa yang membawanya ke Teluk Dalam ini adalah 2 orang dari Pulau Batu. Pertama bernama Surahmat Pasari dan kedua Chandra Jaluhu. Sesudah sampai di Teluk Dalam kemarin pada rapat pertemuan Forkopimda, kami dengar kabar bahwa yang mengantar mereka ke kamar Sekda adalah Amanisi serumah. Makanya saya bilang, kok duluan orang tahu, kita orang dalam tidak tahu. Makanya kemarin itu saya berterima kasih kepada King TFC yang telah sigap ya untuk meredam masalah. Walaupun secara pribadi saya juga meredam. Apa redaman saya harapkan kepada kita semua, kaum muslim muslimat yang ada di dalam ini.
setiap ada komen-komen di dalam media sosial, tolong jangan ditanggapi. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada satu komen dari umat Islam. Kemudian untuk menanggapi pernyataan Ustaz ini, sesuai dengan ucapan saya kemarin juga, saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Agama Islam, dan saya juga tokoh adat Nia Selatan ini, mengutuk keras Ustaz ini. Ucapan-ucapan yang tidak wajar yang disampaikan di Kepulauan Nia Selatan ini. Atas itu, saya tidak setuju dengan ucapannya. Maka kami semalam itu telah mengusulkan kepada Forkopimda, segera Ustaz itu dipanggil datang ke Nia Selatan untuk mengklarifikasi ucapannya. Dan kalau memang betul dia sudah menghina adat, nanti kita akan menghukumnya secara hukum adat kita yang berlaku di Nia Selatan ini. Jadi saya rasa demikian lah yang dapat saya kasih tanggapan. Ya, saya ini orangnya walaupun orang agama Islam, kalau memang agama Islam itu salah, saya katakan salah. Kalau yang benar, saya tunjang benar walaupun sampai mati. Kalau memang benar. Tapi kalau ada sifat dalam kesalahan itu, ya saya akan memberantas. Saya orang pertama yang akan melarang itu. Nah, kemudian saya ini orangnya nasional. Agama pun agama moderasi. Saya tidak mau berarti. Sebab yang dinamakan menaungi semua agama dan mempertahankan, jangan ada perpecahan umat, perpecahan agama apalagi. Jadi saya rasa demikian dulu masalah tentang tanggapan saya dalam video Ustaz yang hebat itu, ya, Ustaz Abdul Mu'in. Nah, mungkin dia kurang mengerti bagaimana tata cara menghadapi umum. Ya, walaupun dia sudah sempat jadi anggota dubes, saya dengar, ya, di luar negeri, lain di Jerman, lain di Saudi Arabia, lain Indonesia, lain Jawa. Sampai hari itu Pak Sekda sudah mengatakan kepada beliau, Ustaz, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikan. Padang Jawa tidak sama dengan Padang. Adat Padang tidak sama dengan adat Batak. Adat Batak apalagi tidak sama dengan adat Nias. Nah, itu pun sudah diingatkan oleh Pak Sekda. Tapi saya bisa keluar itu. Yang paling penting, yang saya katakan tadi, apa hubungan orang lain? Sebab Pasar Ibu ini di Pulau Telo, supaya kita kenal, dia itu adalah Ketua Umum Al-Wasliyah. Itu kan organisasi yang baru. Di Telu Dalam ini dulu Ormas Islam itu hanya 2, NU dan Muhammadiyah. Sekarang sudah 3, Al-Wasliyah di bawah naungan Pasar Ibu ini yang dari Pulau Batu. Ini yang kurang tahu kita, apa mereka mau menggalang dana dari Ustaz Abdul Mu'in ini atau tidak. Sekretariatnya ada itu di Rani Batu kilometer 1. Di sana ada pelang. Saya pun sudah Ketua Majelis Ulama bertanya-tanya, kok dipasang pelang? Jangankan dulu minta izin, pemberitahuan saja. Kami tidak tahu siapa orangnya itu. Nah, kemarin pun sudah saya ingatkan ke Menak. Tolong Pak, apakah sudah dilapor kemarin bahwa ada organisasi Islam yang baru? Walaupun Al-Wasliyah itu ya jelas itu organisasi Islam yang sah. Tetapi di Telu Dalam ini kita anggap dia itu kan baru. Jadi demikianlah saudara-saudaraku dari Mitra TV, inilah yang mau kita kehendaki ini. Secara pribadi saya sendiri dan selaku tokoh, ya syukur kalau cara kita, mari kita selesaikan, mari kita amankan daerah kita ini. Jangan sempat ada orang luar yang akan masuk barokah, baik ada maupun yang sudah kita ciptakan kerukunan, mulai dari nenek moyang kita dulu sampai saat ini. Kita tidak pernah bersinggungan masalah agama, masalah adat, tidak pernah kita bersinggungan. Justru itu mari kita tetap kokohkan persatuan dan kesatuan kita di Nia Selatan ini secara mungkin saya sampaikan. Oke, saya potong dulu teman-teman ya. Tadi tentunya kita sudah melihat bersama ya kan bagaimana kemarahan yang diluapkan oleh seorang ketua MUI di Nia Selatan. Ya, jelas sekali bahwa soal dakwah itu dipersilakan, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya sudah masuk ya soal bagaimana kebiasaan, bagaimana adat istiadat, nah ini nggak boleh diganggu ya, karena Nias punya adat tersendiri. Jadi ya soal nikah massal yang direncanakan dilakukan oleh Ustadz Abdul Mu'in ini sangat bertentangan dengan adat istiadat di Nias ya, atau di Nia Selatan khususnya, dan memang di Nias secara keseluruhan. Tidak pernah kita dengar apapun itu alasannya ya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan itu di Nias sangat mulia sekali ya, sakral itu acaranya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang mau mengatakan bahwa ini kita mau buat hal yang baru, kita mau buat yang namanya nikah massal, ini sangat bertentangan sekali. Dan ya wajar saja ya seorang
Ketua MUI di Nias Selatan yang mengecam dan mengutuk keras apa yang direncanakan oleh seorang Ustadz Abdul Mun'im ini. Maka itu sebabnya hati-hati Pak Ustadz, ya, jangan campur adukan agama dengan adat istiadat. Ya, jadi Anda harus bijak-bijak juga sedikit untuk menyampaikan atau melakukan dakwah Anda di daerah-daerah tertentu. Ya kan? Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman untuk melihat apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Nias Selatan ini. Kita lihat bersama. Satu lagi kami tanya Pak, mengenai Ustadz Mu'im ini, apakah selaku Bapak sebagai Ketua MUI di Nias Selatan pernah lihat saudara ini berdakwah di Nias Selatan, atau dia tugas di mana sebelum dia memberikan tanggapan di televisi seperti itu? Artinya berapa lama dia di Nias Selatan ini? Baik, kalau mengenalnya tadi sudah saya katakan, kemarin pun di rapat Forkopimda sudah saya ucapkan, jangankan kenal batang hidungnya saya tidak pernah saya lihat. Apa yang bisa saya katakan sudah pernah ceramah di sini dan di mana dia kan saya kurang tahu. Makanya lebih bagus saya bilang semalam, siapa yang membawa dia ke Nias Selatan ini, itu kita panggil sesegera mungkin untuk mendapatkan informasi siapa dia Ustadz ini dan di mana dia berada, apa pekerjaannya. Ya, dapat dia klarifikasi. Kita undang dia datang ke Nias Selatan, dapat diklarifikasi, dan saya puji keamanan kita kemarin, baik dari Lanal, Koramil dan polisian menyampaikan. Siap kita panggil dengan catatan, jangan ada istilah anarkis, itu adalah di bawah lindungan kami. Nah, itu yang lebih bagus. Demikian saja. Oke Pak, berkaitan dengan agama di Nias Selatan ini, saya rasa dari semenjak terbentuk yang namanya pemerintahan di Nias ini, masalah agama sesama agama sebenarnya tidak ada konflik. Ya. Nah, hal ini bagaimana juga harapan Bapak sebagai Ketua MUI di Nias Selatan ini ke depannya, dan apa juga yang menjadi ya saran pengertian kepada masyarakatnya Selatan terhadap keadaan seperti ini? Harapan saya sampai titik darah terakhir, sampai nyawa habis ini, saya harap kepada kita semua, saya sudah umur 73 tahun, tolong diteruskan kerukunan kita, kebersamaan kita di Kepulauan Nias ini secara umum, khusus di dalam Kabupaten Nias Selatan. Mari kita pertahankan. Dan saya himbau kepada kita semua, baik kita umat Kristen, baik kita umat Muslim, kita jangan mengadakan gosip-gosip dan mendengarkan suara-suara miring dari orang-orang yang akan mengambil kesempatan untuk memecah belah kita. Dan juga saya harapkan baik pendeta maupun imam di masjid, kenajiran masjid, setiap ada tamu dari luar, perlu kita periksa siapa dia dulu, dari mana dia dulu. Jangan segampang kita menerima dia berdakwah di tempat kita. Oke Pak, satu lagi Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu kira-kira jumlah jemaat yang ada di Nias Selatan ini, khususnya agama kita Muslim, berapa jumlahnya Pak, bisa disampaikan? Kalau jumlah jemaat kita Muslim di Kabupaten Nias Selatan ini, saya rasa sudah menjelang lebih 6.000, mau mendekat 10.000-an. Oke Pak, terima kasih. Dan satu lagi Pak, kebetulan berkaitan dengan video ini, ada juga video yang timbul dari media sosial yang mencoret salah satu muka Ustadz kita di Nias Selatan ini, dan harapan Bapak juga terhadap itu, dan apa yang perlu Bapak juga sampaikan terhadap itu. Itu bagus sekali. Seperti yang saya katakan kemarin, beri asu di pasalah mau dibenci, itu pepatah Nias. Jangan satu orang yang salah kita kaitkan dengan orang yang tidak bersalah. Saya bukan membela si Dedi ini. Dedi itu sudah saya jelaskan kemarin di sidang Forkopimda. Pak Harita, supaya Anda mengerti, mungkin sudah tahu sebetulnya Pak Harita, Dedi ini sudah 10 tahun di sini. Dia sudah termasuk warga Teluk Dalam. Sampai-sampai ibunya meninggal di rumah itu, dikubur di Teluk Dalam ini. Dia sudah anak asli daerah kita. Nah, masalah donatur, ya, dalam video itu wajarlah. So, ada tanggung jawabnya kepada para mu'alaf, kepada orang miskin. Kenapa kita tidak bersyukur? Saya selaku umat Islam dulu mensyukuri. Itu tanggung jawab saya juga untuk membelanjakan fakir dan miskin. Tetapi dia sudah tampil ke depan. Makanya saya selalu, alhamdulillah, ya terima kasih Ustaz, kamu sudah berupaya mencari dana untuk bantuan orang-orang miskin. Jadi kadang nanti orang salah mengartikan, mungkin itu untuk kepentingan pribadi. Saya bukan membela Dedi, sudah saya buktikan. Lokasi yang dia bangun itu di sana di Walong Dawa, nggak jauh. Bukannya seperti yang di TV itu di video itu mengatakan di Amandaya, tidak. Ini di Kelurahan Pasar Teluk Dalam, dekat batang hidung kita. Kalau mau nanya datanglah ke sana, jangan di medsos. Nah, iya, apa sendiri apa salah? Dan saya sering di sana setiap hari. Lantaran rumah anak saya juga di lingkungan itu. Tanyalah.
Dan kemarin sudah saya katakan, dana-dana yang dia kumpul selama ini, puji Tuhan, suruh itu sudah 90%. Berarti orang Islam yang ada di lingkungan itu sudah bisa beribadah di dalam. Kemudian dia membangun lagi di samping itu. Walaupun ada isu yang mengatakan panti asuhan, tidak. Kalau memang panti asuhan nanti kan ada izinnya, itu baru bisa. Dia membangun rumah di situ untuk tempat pengajian, mengaji, mengajak anak-anak alat itu dan anak-anak di lingkungan itu untuk bisa mengaji, mempelajari ilmu agama, supaya manusia-manusia ini nanti menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuannya. Dan di sana sudah dia katakan, kalau ada anak-anak mu'alaf kita dari kampung-kampung lain datang belajar di sini, kalau tidak mau kembali ke kampung, kita siapkan tempat tidur di sini. Tidak apa-apa, itu kan bagus. Bagus sekali. Gagasan itu bagus, itu saya dukung itu. Nah, demikian. Oke, ada lagi sama kawan? Satu lagi, sorry Pak. Tadi kalaupun kita tutup, tapi sedikit lagi nih. Tadi sempat kami lihat ada juga saudara kita yang lagi viral untuk menanggapi hal video daripada mencoret muka haji ini, dan apa juga yang perlu Bapak sampaikan terhadap itu ke saudara-saudara kita juga. Ini, ini saya kenal orangnya itu. Oke. Oh ya. Namanya si Eli, kami panggil. Si Eli. Ya, anak Pak Kunis yang di Teluk Dalam. Tapi dia bukan di sini sekarang, dia di Jakarta itu. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Dan tadi pun saya baca itu, saya tengok itu, aku bilang mati orang ini. Nah, maaf. Yang kalau kamu tidak tahu permasalahannya, tenanglah kamu di sana. Cukup kami yang ada di sini. Ayahmu saja tidak berani berucap dalam masalah ini. Karena sudah saya ingatkan. Justru itu saya nanti akan telepon dia, kalau ada nomor teleponnya, saya akan usahakan supaya itu hapus, jangan dikeluarkan lagi. Demikian dari saya. Oke Pak, terima kasih dulu pertanyaan kita ke Bapak sebagai Ketua MUI dan sekaligus sebagai tokoh adat Dinas Selatan ini, penyampaian sikap terhadap video yang viral yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Muin. Benar Pak. Dan sekali lagi minta maaf Pak kalau kami mengganggu. Kami terlebih dahulu minta maaf dulu. Jangan minta maaf Pak. Sekarang bisa minta maaf, tapi saya harapkan beginilah caranya yang lebih bagus. Mari kita koordinasi dulu. Jangan dulu disebarluaskan. Sebab bagaimanapun semuanya kita kembali ke kita dulu. Oke teman-teman, dan sekian aja yang kita sudah lihat bersama dari video seorang ketua MUI Nias Selatan yang memang benar-benar marah terhadap seorang Ustadz Abdul Munim. Bagi saya ya, oke, masalah dakwah itu ya tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa melarang ya. Demikian juga seharusnya kalau misalnya ada penginjilan dilakukan oleh orang-orang Kristen atau para pendeta atau para penginjil di daerah-daerah yang mungkin mayoritas Islam. Seharusnya begitu ya. Karena kenapa? Dakwah itu adalah untuk menyampaikan sesuatu ya, ajaran atau doktrin ya. Tetapi orang mau terima apa tidak doktrin yang disampaikan itu kan bergantung kepada orangnya, ya kan? Jadi silakan berdakwah di Nias Selatan, silakan saja, ya. Tapi jangan pernah memaksakan mereka untuk harus menerima dakwah yang Anda sampaikan, apalagi Anda melakukan ya hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat di Nias, khususnya di Nias Selatan. Jadi kita fair, silakan kita terbuka ya bagi seorang mubalik ya, penceramah atau seorang dia pendakwah, silakan saja ya, tapi Anda harus hati-hati, jangan campur adukan ya agama dengan kebiasaan atau adat istiadat di daerah-daerah tertentu. Oke, ini khusus untuk Abdul Munim. Anda harus sadar diri dengan apa yang sudah Anda dapatkan dari seorang ketua MUI Nias Selatan. Oke teman-teman, dan sekian saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.